Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mudrika. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini beberapa contoh soalnya muncul ya. Bagaimana caranya supaya soal ini bisa dikuadrat sempurnakan menjadi seperti ini ya. Yang ini juga sama seperti ini. Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang perlu diketahui oleh peserta didik maupun para guru adalah rumus umum persamaan kuadrat A kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0, sehingga ketika soal yang muncul seperti ini, X kuadrat tambah 4X kurangi 21 sama dengan 0, maka harus dipahamkan bahwa A, B, dan C itu apa, ya, bahwa A itu konstanta di depan variabel X kuadrat, ya, bukan konstanta paling kiri, bukan, ya, di depan X kuadrat. Sementara B konstanta di depan variabel X, sementara C konstanta yang tidak memiliki variabel. Itu prinsipnya. Kemudian yang langkah pertama untuk mengkuadratkan sempurna adalah dengan cara ya, soal yang tadi X kuadrat tambah 4X kurangi 21 sama 0 itu ya, di ruas kiri C-nya dibuang ya, sehingga dia akan ada di ruas kanan ya. Jadi sama-sama ditambah 21. Sehingga di ruas kiri C-nya menjadi 0, di ruas kanan ditambah 21 menjadi 21. Kemudian setelah sudah ada di dua ruas ya, variabel X di ruas kiri yang tidak memiliki variabel ada di ruas kanan, maka jumlahkan kedua ruas dengan B per 2 kuadrat. Itu prinsip kedua. Jadi prinsip pertama pisahkan ruas, prinsip kedua adalah tambahkan kedua ruas dengan B per 2 pangkat 2. Ingat B-nya itu adalah 4 ya. Jadi B per 2 4 per 2, sehingga hasilnya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4 per 2 kuadrat sama dengan 21 tambah 4 per 2 kuadrat. Nah, dari 4 per 2 kuadrat inilah kita bisa memunculkan kuadrat sempurna di ruas kiri ya, menjadi X tambah 4 per 2 dalam kurung kuadrat. Ya, karena kalau dikuadratkan itu sebenarnya X kuadrat tambah 4X tambah 4 per 2 kuadrat ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Sementara ruas kanan itu mudah ditebak, 21 tambah 4 per 2 kuadrat itu menjadi 21 tambah 2 kuadrat. Ya, masih sama ya. Jadi 4 per 2 sekarang bisa kita rubah menjadi 2 ya. Jadi supaya mudah tadi menggunakan rumus kan, tidak dulu disederhanakan 4 per 2 sama dengan 2, tapi supaya mudah karena nanti soalnya mungkin berbentuk soal yang pecahan yang tidak bisa langsung dikerjakan ya. Jadi 4 per 2 itu 2, jadi X tambah 2 kuadrat sama dengan 21 tambah 4 ya, X tambah 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini sudah paling sederhana, baru kuadrat di ruas kiri dihilangkan dengan cara diakarkan ya. Ruas kiri diakarkan, ruas kanan pun diakarkan, sehingga kuadratnya menjadi hilang di ruas kiri, ruas kanan menjadi akar ya. Jadi X tambah 2 sama dengan akar 25. Kemudian ini sudah bisa kita ketahui akar 25 adalah plus minus 5 ya. Jadi akar dari sebuah bilangan itu hasilnya bisa positif bisa negatif. Sehingga kita bisa mengetahui X1 sama dengan negatif 2 yang pertama ditambah 5 sama dengan 3, dan X2-nya negatif 2 ya, kita pilih yang kurang ya, yang minus ya. Negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 7. Yaitu penyelesaiannya. Baik, sekarang soalnya seperti yang kedua tadi ya, bagaimana kalau X kuadratnya memiliki konstanta ya, yang lebih dari 1. Kita simak ya, tetap prinsipnya adalah pisahkan kedua ruas ya. Jadi variabel yang memiliki variabel ada di ruas kiri, yang tidak memiliki variabel atau C-nya jadi di ruas kanan. Sehingga 2X kuadrat tambah 5X sama dengan 12 ya.
Jadi bukan memindahkan 12 ke kanan, ini tolong dipahami ya. Tapi negatif 12 di ruas kiri ditambah 12 supaya habis 12-nya, maka di ruas kanan juga tambah 12 sehingga muncullah angka plus 12. Lantas kita bagi ya kedua ruas dengan variabel atau konstanta pada variabel x kuadrat. Jadi selalu x kuadratnya itu dirubah menjadi 1. Jadi kalau 3x kuadrat maka bagi 3 semuanya. Kalau 5x kuadrat maka bagi 5 semuanya. Itu ya. Jadi kenapa dibagi 2? Sehingga variabel x kuadrat itu konstantanya menjadi 1. Maka hasilnya x kuadrat tambah 5 per 2x sama dengan 6. Nah ini sudah sederhana. Baru kita menggunakan penjumlahan dengan B per 2. B per 2 di sini ya, karena B-nya 5 per 2, maka di ruas kiri ditambah 5 per 2 per 2 kuadrat. Di ruas kanan juga ditambah 5 per 2 per 2 kuadrat. Karena permintaannya adalah ditambah B per 2. Jadi hasilnya ini X kuadrat tambah 5 per 2X tambah 5 per 2 per 2 kuadrat ya, sama dengan 6 tambah 5 per 2 per 2 kuadrat. Nah, artinya 5 per 2 dibagi 2 itu kan 5 per 4. Jadi X tambah 5 per 4 kuadrat sama dengan 6 tambah 5 per 4 kuadrat. Ya, kemudian kita sederhanakan ruas kanannya sampai sederhana ya, karena 5 per 4 kuadrat itu 25 per 16, maka 6 kita samakan penyebut menjadi 96 per 16. Akhirnya kita peroleh X tambah 5 per 4 dalam kurung kuadrat sama dengan 121 per 16. Ini sudah sangat sederhana, baru kita buang kuadratnya dengan cara mengakarkan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga ruas kiri kuadrat hilang, ruas kanan menjadi akar 121 per 16, maka X tambah 5 per 4 sama dengan plus minus 11 per 4 ya. Sehingga X1 ya, 5 per 4-nya kita buang, jadi dikurangi di ruas kiri dengan 5 per 4, maka ruas kanan juga menjadi dikurangi 5 per 4 atau jadi minus 5 per 4. Yang 11 per 4-nya yang pertama kita ambil positif ya, jadi tambah 11 per 4, hasilnya 6 per 4 atau 3 per 2 ya. Kemudian yang X2-nya negatif 5 per 4 kurangi 11 per 4 sama dengan negatif 16 per 4 sama dengan negatif 4. Itu yang kedua. Kemudian bagaimana kalau soal seperti ini? Nah, ini soal ini terinspirasi dari dari komentar salah satu sahabat di channel saya, di konten saya yang terakhir ya, bahwa bagaimana caranya kalau mengerjakan seperti ini. Ingat ya, karena AX kuadrat plus BX plus C itu A, B, C-nya itu bukan posisi ya, tapi A, B, C itu A yang konstanta di variabel X kuadrat, B di variabel X, dan C yang tidak memiliki variabel. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh posisi ini ya. Jadi sehingga kita bisa tahu bahwa A-nya itu negatif 2, B-nya itu negatif 5, dan C-nya 3. Tapi yang jelas kita harus tetap sederhanakan dulu menjadi seperti ini ya. Jadi C-nya tidak ada di ruas kiri ya. Jadi negatif 5x kurangi 2x kuadrat sama dengan negatif 3. Baru kita sederhanakan ya, seperti soal kedua tadi, bahwa x kuadratnya dibuat konstantanya menjadi 1, sehingga kedua ruas dibagi dengan negatif 2 ya. Jadi seperti ini, 5 per negatif 5 per negatif 2x tambah negatif 2 per negatif 2x kuadrat sama dengan negatif 3 per negatif 2. Sehingga hasilnya sudah sederhana seperti ini. Berarti A-nya 1, B-nya 5 per 2, dan C-nya negatif 3 per 2, atau karena sudah di ruas kanan menjadi 3 per 2 ya. Nah, sekarang ditambah dengan B per 2 per 2 kuadrat ya, B per 2 kuadrat, karena B-nya 5 per 2 maka sama dengan tadi, tambah dengan 5 per 2 per 2 kuadrat ya. Jadi 5 per 2x tambah x kuadrat tambah 5 per 2 per 2 ya, sama dengan 3 per 2 tambah 5 per 2 per 2. Akhirnya jadi x tambah 5 per 4 pangkat 2 ya,
kemudian 3/2 tambah 5/4 pangkat 2, kemudian seperti biasa kita sederhanakan sampai sesederhana mungkin ruas kanan ya. Jadi 3/2 ditambah 25/16, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 3/2 itu kan 2 kali 8 ya. Supaya jadi 16, maka 3 juga kali 8. Jadi 24/16 tambah 25/16 itu kan 49/16. Ini sudah sangat sederhana. Kemudian kita akarkan kedua ruas ya, sehingga ruas kiri kuadratnya hilang, ruas kanan menjadi ada akar ya, maka hasilnya X tambah 5/4 itu adalah plus minus 7/4 ya, seperti biasa. X satunya negatif 5/4 tambah 7/4 sama dengan 2/4 atau setengah. X2-nya negatif 5/4 kurangi 7/4 sama dengan negatif 12/4 atau negatif 3. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.